Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masih di hari-hari tasyrik sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, kita coba mengamalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. Wazkurullaha fi ayyami ma'dudat. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayyama ma'dudat atau hari-hari yang terbilang dalam ayat ini adalah hari-hari tasyrik. Dan Rasulullah SAW juga secara khusus menyebutkan keutamaan hari tasyrik dan memerintahkan umatnya untuk mengisi hari-hari tersebut dengan ibadah zikir dan takbir. Beliau SAW bersabda, ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita lanjutkan pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita lanjutkan pembahasan ayat yang ke-16 di dalam surat Al-Hajj. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika, dan demikianlah, anzalnahu, kami telah menurunkan, ayatim bayyinat, Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, wa annallaha, dan bahwasanya Allah yahdi, memberikan petunjuk, mayyurid, kepada siapa yang dia kehendaki. Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini maksudnya adalah Allah itu telah menerangkan di dalam Al-Quran yang telah diuraikan, dan di dalamnya adalah ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang terang, yang menunjukkan kepada semua kebutuhan, semua permasalahan-masalahan yang ada. Namun Allah tegaskan, meskipun modalnya Al-Quran itu bisa untuk menyembuhkan penyakit hati, menyembuhkan berbagai masalah, dan seterusnya, tapi hidayah itu hanya di tangan Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah Allah dari Al-Quran. Mungkin semua orang bisa belajar membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, tapi tidak semua orang bisa untuk mendapatkan pelajaran, menjadikan pelajaran itu di kehidupannya sendiri dan menjadikan Al-Quran itu jadi penolongnya sampai akhirat nanti. Karena hidayah itu ada di tangan Allah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dikarunia hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah melalui Al-Quran. Dan Al-Quran yang ada sekarang adalah Al-Quran yang ditunjukkan.
yang menjadi salah satu hidayah. Dan Al-Quran yang ada kita ini adalah yang akan bisa menjadikan sebagai penunjuk arah, sumber keteladanan, dan menerangi kita dengan cahaya Al-Quran. Tapi ada juga orang yang Allah tidak kehendaki untuk diberikan hidayah. Kendati pun banyak ayat yang telah dia baca, banyak ayat yang telah dia dengarkan, tapi tetap dia tidak beriman karena Allah tidak memberikan hidayah. Sehingga Al-Quran yang ada sekarang tidak bermanfaat baginya sedikit pun. Bahkan Al-Quran itu akan menjadi penggugat baginya. Dalam Al-Quran itu menerangkan hukum-hukum, janji surga bagi orang yang beriman sebagaimana dalam ayat yang keempat, dan ancaman bagi musuh para nabi yang mana dijelaskan ayat yang ke-15. Dan Allah menurunkan seluruh Al-Quran ini dengan penuh penjelasan yang tidak menyisakan keraguan bagi orang yang berakal. Selama orang berakal, pasti dia dapat memahami Al-Quran. Namun, meskipun Al-Quran itu jelas, bukan berarti bisa masuk ke dalam hati, bisa memberikan hidayah, itu Allah yang menentukan. Al-Quran ini juga merupakan tanda-tanda yang sangat terang terkait dengan apa yang halal, apa yang haram, dan juga bukti kebenaran Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga gak ada lagi alasan bagi manusia bilang kalau dia nggak tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan lagi-lagi ini kaitannya dengan takdir. Hidayah atau petunjuk itu mutlak berada di tangan Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha melihat tanda-tanda yang jelas dengan membaca Al-Quran, berusaha memahami, meyakini, berusaha. Tetapi tetap yang menggerakkan hati untuk menerima kebenaran tersebut hanyalah Allah. Dan hidayah ini, kata Al-Mawardi, dalam ayat ini ada dua dimensi. Yang pertama adalah hidayah berupa irsyad atau penjelasan, dan ini diberikan kepada seluruh manusia melalui Al-Quran tentang ayat-ayat sains dan seterusnya. Itu semua orang didapatkan, seorang bisa melihatnya dengan gampang, membacanya, memahaminya, mendapatkan penjelasan dari orang yang ahli tentang penjelasan ayat-ayat tersebut. Tapi yang kedua ini yang susah, karena ini adalah hidayah. Yang kedua adalah hidayah taufik. Jadi pertama hidayah irsyad diberikan kepada seluruh manusia. Yang kedua hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Hidayah kemudahan untuk beriman. Dan ini hanya Allah berikan secara khusus yang Allah kehendaki karena hati mereka yang bersih. Nah, namun meskipun ayat-ayatnya dalam Al-Quran sudah sangat jelas, tapi faktanya masih saja ada orang yang tersesat kan? Itu apa penyebabnya? Inilah yang disebut urusan beriman itu bukan sekadar teks yang jelas, tetapi karena Allah memberi petunjuk kepada apa yang Dia kehendaki. Maka apabila Allah memalingkan hati yang Dia kehendaki, meskipun dia anak ustadz,
Meskipun dia anak orang yang sangat beriman, yang sangat soleh, tapi ketika Allah tidak menghendaki, maka dia akan berpaling. Begitupun sebaliknya, ketika ada seorang anak penjahat, tidak pernah diberikan pendidikan Islam sedikit pun, tapi Allah menghendaki pasti bisa. Tapi bagi kita tentu berusaha untuk mendapatkan hidayah dengan tetap mempertahankan agama Islam ini sampai wafat, harus selalu kita lakukan. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.